Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Cahyani, NPM 1820065990, lokal 6C non-reguler. Di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang pajak dan kekayaan negara. Ada 4 pembahasan di sini. Yang pertama, masalah perpajakan dan kekayaan negara. Yang kedua, tujuan pajak dan kekayaan negara. Yang ketiga, upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan. Dan yang keempat, lembaga pemerintah yang menangani. Poin yang pertama, masalah perpajakan dan kekayaan negara. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang sangat penting untuk pembiayaan pengeluaran negara, baik secara rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang secara sukarela dan senang untuk membayar pajak, karena para wajib pajak merasa bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan timbal balik dari jumlah pajak yang mereka bayarkan. Pajak yang dibebankan pemerintah kepada para wajib pajak menimbulkan perbedaan kepentingan, karena bagi para wajib pajak, membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis dan laba mereka. Perbedaan kepentingan ini cenderung memancing wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini juga dimungkinkan oleh masih banyaknya celah peraturan perpajakan yang masih dimanfaatkan oleh sumber daya manusia petugas pajak untuk melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan wajib pajak yang tidak jujur. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2004 diperkirakan terjadi penyimpangan terhadap hasil pungutan pajak sebesar 40 triliun rupiah, dan juga sangat disayangkan, dari 220 juta penduduk Indonesia, baru sekitar 2,3 juta orang yang mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP diri sendiri. Hal ini mencerminkan kesadaran penduduk Indonesia untuk membayar pajak masih sangat rendah, dan telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindar dari kewajibannya. Selanjutnya, kekayaan negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non-hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai atau dimiliki oleh negara. Subjek kekayaan negara yang dikuasai berupa kekayaan negara potensial yang terbagi atas sektor-sektor agrarian atau pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, kelautan dan perikanan, sumber daya air, udara dan antariksa. Ada 5 masalah pajak pribadi yang sering terjadi. Yang pertama, tidak merasa perlu melapor pajak. Ada memang yang belum punya kesadaran untuk membayar pajak, tapi inilah tantangan kita semua. Kalau kamu merupakan salah satu dari mereka yang belum sadar akan arti pentingnya taat membayar pajak, sekarang saatnya kamu menyadari dan memahami bahwa pajak merupakan tulang punggung negara untuk dapat melaksanakan operasionalnya. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini, Indonesia sedang terlanda bencana COVID-19. Negara butuh kita untuk bergotong royong demi mengatasi kesulitan bersama. Dengan taat membayar pajak, kita sudah separuh jalan membantu negara agar dapat mencari jalan terbaik untuk kita semua. Yang kedua, tidak melaporkan pajak dari penghasilan lainnya. Ada beberapa orang yang mungkin belum paham bahwa penghasilan pribadi yang wajib dilaporkan pada negara tak hanya penghasilan berupa gaji dari kantor saja, tetapi juga penghasilan-penghasilan sampingan lainnya. Yang ketiga, kesalahan administrasi. Masalah pajak pribadi yang sering terjadi akibat kesalahan administrasi biasanya adalah kesalahan email. Karena kebanyakan biasanya mempergunakan email bisnis untuk mendaftar. Padahal seharusnya kamu menggunakan email pribadi. Kenapa harus email pribadi?
Karena pajak meskipun berkaitan dengan gaji dan kerjaan, tapi itu adalah urusan pribadi, bukan urusan kantor, tetapi menjadi tanggung jawab kita sendiri. Yang keempat, lupa minta bukti potong. Ini adalah kesalahan berikutnya yang juga sering terjadi. Hal ini rentan terjadi kalau kita lagi ngerjain pekerjaan sampingan. Kita sendiri juga lupa meminta, akhirnya kita harus membayar kekurangan pajak, padahal sebenarnya sudah dipotong terlebih dahulu. Ini yang kadang bikin membengkak pengeluaran untuk pajaknya. Jangan pernah lupa untuk meminta bukti potong untuk kelengkapan pengiriman SPT tahunan, termasuk bukti potong dari penghasilan-penghasilan sampingan. Dan yang kelima, terlalu mepet batas waktu pelaporan. Batas waktu pelaporan biasanya di akhir bulan, tapi sebenarnya kita bisa melaporkannya sejak sebulan sebelumnya. Jadi jangan mepet-mepet batas waktu pelaporan, apalagi kalau kamu melaporkannya secara online. Poin yang kedua adalah tujuan pajak dan kekayaan negara. Tujuan diadakannya pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan suatu negara, pembiayaan infrastruktur, dan pembiayaan APBN. Saya kasih sedikit contoh dalam pembiayaan infrastruktur. Setiap tahunnya, pemilik kendaraan baik pribadi maupun umum diwajibkan membayar pajak tahunan dan pajak kendaraan 5 tahunan, di mana tujuan dari pungutannya pajak tersebut adalah untuk membantu pembangunan jalan sesuai dengan nomor plat kendaraan tersebut, serta pajak kendaraan progresif dalam mengendalikan seseorang untuk tidak memiliki kendaraan banyak, karena makin banyak kendaraan pribadinya, makin besar pajak progresifnya. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. Pajak juga dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Sedangkan untuk tujuan pengelolaan kekayaan negara berupa penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara secara transparan, sehingga masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah dan untuk kemakmuran rakyat. Poin yang ketiga adalah upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan. Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan terkait dalam hal pajak dan kekayaan negara adalah yang pertama, meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti program amnesti pajak dan peringatan kapan batas pajak harus dibayar. Yang ketiga, menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan agar antar wajib pajak satu dengan wajib pajak lainnya tidak ada yang merasa dirugikan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan perpajakan melalui peningkatan kualitas aparatur atau sumber daya manusia perpajakan dan memulai pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Yang kelima, tentu saja merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Dan yang keenam, mengoptimalkan pembangunan basis data, aset yang aktual dan akurat. Pajak sebagai penunjang pembangunan nasional di Indonesia. Sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara kita adalah sebagian besar dari sektor pajak.
Hal ini yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak terhadap masyarakat. Dari pemasukan pajak tersebut digunakan untuk memenuhi pembangunan sektor real yang telah direncanakan oleh pemerintah. Dengan harapan bahwa usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah dengan jalan menggali sumber dana dalam negeri, yaitu berupa pajak, dapat berjalan lancar dan rakyat dapat menikmati hasilnya. Pajak sebagai ujung tombak pembangunan sudah sepatutnya didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak penghasilan dengan benar merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pengumpulan penerimaan negara guna pembangunan bangsa. Poin yang keempat adalah lembaga pemerintahan yang menangani. Lembaga pemerintah yang menangani terkait pajak dan kekayaan negara adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak dan kekayaan negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan administrasi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.